Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang ahli ibadah yang merugi. Lantas bagaimanakah agar kita beruntung seperti perdagangan, bertijarah dengan Allah, agar kita tidak menjadi seorang pedagang yang merugi. Ujay akan menjelaskan pada kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Setelah puji dan syukur hanya untuk Allah, salawat dan salam untuk baginda kita Nabi besar Muhammad, baik kepada keluarganya, sahabatnya, dan untuk kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan berkah daripada selawat semuanya di sini Allah Ta'ala panggil untuk pergi haji dan umrah agar bisa ziarah untuk ke makam Rasulullah. Amin ya Rabbal. Guru kita Kiai Haji Jujun Junaidi dan juga host kita Al-Mukarramul Muhtaram Ustadz Agung dan semua yang hadir serta para pemirsa dimanapun Anda berada. Damai Indonesiaku TV One, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya Allah ya Rabbal. Kita sering doa pamungkas atau yang disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Saking populernya ini doa sampai dijadiin lagu sama salah satu grup band ternama di Indonesia. Betul apa kagak? Jangan disebut, Wali namanya gitu. Benar apa benar? Saya menyebutnya aja, nyanyinya maka gak bisa, urusan nyanyi Kiai Jujun yang bisa. Ayat ini atau doa ini maksud saya memberikan sebuah pengertian bahwa yang namanya dunia sama akhirat kudu seimbang. Betul apa benar? Dalam arti kata juga bisa kita katakan yang namanya ibadah itu bukan persoalan akhirat aja tapi juga persoalan dunia. Maka kata kerennya hablum minallah itu adalah kesolehan ritual individual. Sedangkan hablum minannas adalah kesolehan sosial. Yang keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Benar apa betul? Nggak bisa kita lepas daripada keduanya. Orang kalau misalkan mau selamat maka harus menjaga keduanya. Tadi Kiai Jujun udah nerangin bagaimana orang yang betul-betul muflis bangkrut. Lantaran apa? Dia nggak sadar. Dia pikir kesolehan ritual itu individual yang dia punya akan menjadi satu-satunya penyelamat untuk dia di hadapan Allah. Tapi ternyata enggak. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dia enggak mikirin mulutnya yang mulut comberan. Assalamualaikum. Ada apa kagak yang model macam kayak begitu? Mulutnya enggak dikontrol, enggak punya rem. Padahal Nabi bilang salamatul insan fi hifzil lisan. Nyakitin orang lain akhirnya menjadi tuntutan dia di akhirat. Ada lagi saudara hadirin sholatnya rajin. Tapi kemudian nyakitin hati orang, jalan terus, bener apa betul? Yang hebat di dalam beribadah, hajinya saban tahun, umroh berapa bulan sekali balik. Tapi fakir miskin di sekelilingnya kagak dia perhatiin. Ini persoalan. Jadi jangan puas dengan yang namanya kesolehan ritual individual. Tapi melupakan daripada kesolehan sosial. Tobat aja tobat. Itu lebih gampang kita kena dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas tentang rukun daripada tobat. Paling gampang tobat itu cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya tobat kepada Allah udah jelas Allah maha mengampuni daripada dosa hamba-hambanya. Benar apa betul? Mau datang kepada Allah dengan berjuta-juta dosa.
baik dosa besar maupun dosa kecil, asal masih ada iman seberat biji zarrah, datang kepada Allah, antar juga kita bakal diampuni nama Allah Subhanahu wa taala, insya. Tapi beda Pak, kalau seandainya kita punya dosa sama orang, itu kan tadi tuh cerita gara-gara dosa kita sama orang itu. Tambah satu, Allah boleh ngampunin, tapi persoalannya orang yang ente zolimin udah ikhlas belum? Udah ridho belum? Hak orang yang ente rampas udah dikembalikan belum? Udah dibalikin belum hak-haknya? Kalau andai kata belum, walaupun kemudian kita mati membawa berjuta amal soleh, akan tercegah dengan hal yang sedemikian rupa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Maka jangan anggap remeh saudara hadirin mengenai persoalan ini. Ini mulut gunain sama tetangga bagaimana urusannya. Sampai-sampai yang kelihatan remeh model macam kayak begitu, tapi menjadi perhatian bagi Nabi. Sampai digandengin loh. Urusan tetangga sama urusan iman kepada Allah dan hari akhir, coba bayangin itu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Satu lagi falyukrim doifahu. Kalau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan lupa hormatin tetangga, muliain dia. Ini kan kesolehan sosial. Kagak lihat tetangga kita maaf muslim apa non muslim, enggak. Sampai-sampai Nabi ngajarin kepada kita tuh urusan yang begitu Bapak Ibu. Pak Bu, kalau ibu-ibu nih khususnya masak sayur, banyakin airnya tuh. Bener apa kagak? Buat apa tujuan banyakin airnya Ustadz? Bawa ke tetangga. Lah iya, dia ketawa bukannya mikir. Serius ini. Jadi sampai sedetail itu Islam memperhatikan tentang diri kita dengan orang yang lain sebagai bentuk ibadah hablum minan nas. Dan yang menariknya enggak kita milih-milih. Pokoknya yang namanya Islam ngajarin bagi tetangga yang mana dulu tuh Ustaz. Tuh tetangga yang ada samping kanan kiri ente yang nempel, entu duluin. Mau dia muslim mau dia kagak muslim, pokoknya kalau dia nempel bagi. Jangan mentang-mentang muslim, rumah kelima di ujung itu baru muslim. Gue bagi dulu ke dia yang nempel kagak ngapa bukan muslim. Itu tidak dibenarkan. Sehingga pada akhirnya di sini bagaimana Islam memperhatikan keduanya sebagai satu bentuk ibadah. Maka ibadah terbagi menjadi dua. Ibadah mahdoh murni ataupun ibadah gair mahdoh. Mudah-mudahan semuanya dari kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Jalani dan pemirsa yang dirahmati Allah. Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti di segmen 3, 4, dan 5 kita tentu saja akan melaborasi satu tema yang sangat menarik ini. Untuk itu kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Matin untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Maskernya diturunkan biar agak jelas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kiai Haji Jujun, yang bertanya adalah, bukankah kita diminta untuk berbaik sangka pada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertanyaannya, lantas kenapa saat ahli ibadah merasa dirinya sudah aman, tetapi masuk dalam golongan yang merugi? Dan bagaimana caranya agar tidak masuk dalam golongan tersebut? Terima kasih. Baik, pertanyaan sangat bagus sekali. Tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.